Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Innama a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa aqwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Melafalkan niat atau tidak. Niat adalah maksud atau keinginan kuat di dalam hati untuk melakukan sesuatu dalam syar'i. Niat berarti keinginan melakukan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perbuatan yang diperintahnya atau meninggalkan yang dilarangnya. Syekh Utsaimin mendefinisikan niat adalah tekad hati yang kuat untuk melakukan sesuatu perbuatan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Maksud di sini di mana kita mau melaksanakan ibadah apapun juga bentuknya, entah thalabul ilmi ataupun melaksanakan ibadah sholat ataupun melaksanakan ibadah zakat, sedekah, puasa, itu disyaratkan, dirukunkan untuk melafalkan niat. Seperti dalam sholat. Dalam sholat usolli fardhol isya'i arba rakaat mustaqbilan qiblati. Niatkan dalam hati untuk melakukan sholat isya tadi, melaksanakan perintah Allah. Tapi kalau di dasar hatinya tidak diniatkan begitu, ini tidak sah ibadah, tidak akan diterima. Hanya dapat menjauhkan kita daripada Allah tadi. Niatkan betul-betul kita kalau mau niat kayak mau minum, makan kolak, kan betul-betul diniatin minum kolak. Jadi lamun tersampaikan dinya, tebenang kita ibadah yang lain. Makanya betul-betul di mana pas niat tadi, usolli fardhol isya'i. Nah, artikan dalam hati pas usolli, bukan di pas takbir. Usolli fardhol isya'i arba rakaat mustaqbilan qiblati. Makmuman fardhu lillahi ta'ala Allah. Itu harus diakui dulu. Niat saya sholat fardhu isya, makmuman fardhu karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya ini rukun, tapi mengangkat tangannya mah sunnah. Jadi bukan mengangkat tangannya yang rukun, tapi pas Allahu Akbar begitu jatuh di tangan tadi. Ininya tidak boleh rapat, tidak boleh nilep. Jadi harus begini, renggangkan sedikit, nggak boleh terlalu renggang, nggak boleh terlalu rapat. Jadi begini, di pas ini Allahu Akbar. Ada yang di sini, yang pas rata ini atau pas ini. Allahu Akbar. Ini pas telinga. Allahu Akbar. Jadi nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Harus sedikit renggang. Allah. Kalau perempuan dikepetin, kita ada Allahu Akbar. Ayo berarti asbun sekarang. Ya, apa tanah makan kiwai. Jadi sesungguhnya semua amalan itu terjadi dengan niat, dan setiap orang yang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi harus dapat pas usolinya tadi. Usolli fardhol isya'i, niat saya sholat fardhu isya. Langsung diartiin oleh hati kita. Allah, jangan di sini. Allah, niat saya sholat fardhu isya, bukan. Jadi ditutup Allah Maha Besar. Dibuang urusan dunia ke belakang, ditutup oleh takdir. Jadi untuk mendapatkan itu kefokusan kita kepada Allah tadi. Allahu Akbar. Bisa di atas dada, bisa antara dada dan pusar. Sini,
bisa di bawah pusar. Cuma 3. Darah sidakam tadi di atas dada, antara dada dengan pusar, antara di bawah pusar. Paham apa tadinya? Bu, kelihatan. Ibu juga sama, cuman bedanya kalau ibu mau merapat, kalau laki-laki merenggang. Soalnya laki-laki kalau merapat susah, ganjel, gantar, nyolok. Ih, kayaknya baik. Dasar punya sempak. Inna Allah la yandur ila suwarikum wa amwalikum walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk kamu dan harta kamu, tetapi Dia melihat hati kamu dan amal kamu. Jadi Allah tidak memandang kepintarannya, nilai sepertinya kiai ataupun abuya atau ustaz, Allah tidak melihat itu. Allah tidak melihat kaya atau miskinnya, tapi Allah melihat hati kita semuanya dan amal perbuatan kita untuk mencapai keridhaan Allah, untuk menggeserkan kita masuk ke surga tadi. Jadi bukan gelarnya. Belum tentu nih abdi di depan begini pun di hadapan Allah lebih mulia, mungkin lebih mulia kalian yang di hadapan Allah. Itu tidak jaminan. Tapi pun sama, di depan begini bukannya merasa pintar merasa bisa, kami menghilangkan rasa kepintaran tadi. Baru kelihatan masih jauh bodoh. Memang telinga, sebelum telinga di situ kan telinga Abi dulu yang paling dekat ke mulut Abi. Jadi otomatis Abi dulu yang dengar. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi pertama di dalam sholat tadi lafalkan niat kita tadi. Lafalkan berarti hafalkan dalam hati kita setelah kita sholat tadi. Sholat ini jangan asal-asalan, jangan asal bukan kewajiban. Sholat ini kita menghadap kepada Allah. Awas hati-hati dalam ucapan itu bisa menjadikan mutan, menghilangkan keimanan kita, menggeser. Lah ikut ngaji, hidup masih begini aja, bacaan begini, belum beres aja, itu langsung murtad. Deket tetangganya kafir, adeknya. Awas, jangan disangkut pautkan antara urusan dunia dengan urusan ngaji begini. Ngaji terus perubahan. Ai macalah haula wala quwata illa billah. Ya tidak lapar main bisa macam begitu agar bae lapar. Ai macam begitu nya teu bayar hutang. Eta langsung hutang. Wah, hutang mau diterima urang ulah gagabahnya. Jadi ulah sampai ya diadukeun ke masalah urusan urang dunia. Ngaji bae aing, pikiran bae aing, hirup makin kasusahan. Eta demi Allah hari tak enak hutang gitu. Kita hidup di dunia sementara. Kita hidup di dunia ini bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Bukan hakiki di akhirat. Jangan gegabah ucapan-ucapan tadi. Kalau kami mah paling ngeri, paling gak tega aja kalau ada ucapan yang memojokkan ke pemurtadan dia. Hanya dikasih tahu jangan sembarangan bicara ini. Mulut ini bisa menjadikan pedang bagi siapapun. Ngegeserkeun keimanan orang gara-gara ucapan. Main ditanggeun bahwa aing lah salat amal. Jai kieu bae. Aing ngaji teuing. Ngaji aja tiap hari ya hese, surat ganti. Murtad. Ulah gagal. Setelah ngomong nanaon, ukurlah kurang ngaji. Ngaji nabe itu niatan ti mah.
Niat kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, niat tolong ilmu karena Allah Ta'ala. Pahalanya segede-gede alim kok ya. Pahalanya hanya sama dengan kita menengok orang sakit 1000 orang. Pernah ente nengok jelma nu geuring sare kuliah? Abi pernah kemarin ditengok sakit. Apa misi yang dirasa? Dia nggak bawa apa-apa. Apa banyak diomongin, nanya lagi. Nggak ada, nggak berasa apa-apa. Kalau lu bawa jeruk, ada yang gua rasain. Asam manis gitu. Dia nanyakin ke Iblis, nengok atau mau naon. Dia bawa apa-apa nih. Nanyain ke Abi, apa yang dirasa? Kan polong. Untama dia bawa jeruk 2 kilo. Ayah kau itu dirasakan. Amis, asam. Jadi mau nengok kau merasa di bawah. Boleh nanya apa yang dirasa gitu. Duduknya kita di sini, Allah ampunin segala dosa-dosa kita. Duduknya kita di sini sama kita melakukan sholat sunnah 1000 rakaat. Berarti ke namun campur WA aman bagi 2 di WA. Uman. Sakirin gue sakirin cuma sakirin dengekeun, ulah ngobrol. Kayak rugi urang tenang naon. Enggak dapat apa-apa, sayang. Pan bawana menarik ngaji mah beda. Ngantuk. Akhirnya main ngaji, jangan harus. Jurinya teh biasa. Oh, mantap. Pokoknya setiap mau ibadah pasti ada tantangan, pasti ada ujian. Sehingga ibadah kita bisa hancur. Dari pertama sholat sengaja, setan deketin. Busuk. Lama-lama lain deh ya pikiran orang. Sudah dia kacau, sudah beres sholatnya, sampai beres sholatnya. Dadah. Setan. Sesungguhnya Allah menulis semua kebaikan dan keburukan. Barang siapa berkeinginan berbuat kebaikan, lalu dia tidak melakukannya, Allah menulis di sisinya pahala 1 kebaikan sempurna untuknya. Karena niatnya baik Allah tulis. Padahal terjadi lah. Jadi ayah julid tengah jalan. Ternyata mengajakkan kemana-mana. Wis datang terjadi ngaji balik. Eta pasti tetap mau ditulis. Mau ngaji. Rasulullah bersabda, jika 2 orang yang muslim bertemu dengan pedang, masing-masing berkelahi, berperang, maka pembunuh dan orang yang terbunuh tetap di dalam neraka. Jadi yang membunuh dan yang terbunuh tetap masuk neraka. Wahai Rasulullah, si pembunuh kami memahami, namun bagaimana dengan orang yang terbunuh? Beliau menjawab, sesungguhnya dia juga sangat ingin membunuh kawannya. Jadi mana dia terbunuh punya niat ingin membunuh kawannya. Akhirnya pokok dikerebutkan kabeh ka neraka. Nah, jadi itu terbunuh korban. Sarua mana nangis, lamun terjadi korban kayak mana nangis. Jadi untuk urusan berkelahi ataupun apa, itu tidak ada yang menang. Tetap anu maut, tetap masuk neraka. Yang menang pun tetap masuk neraka. Jadi nggak ada ujungnya. Itu sampai kiparatnya itu 1000 otak. Baru diampunin dosa membunuh 1 nyawa tadi. Bagaimana posisinya? Petugas ataupun alat negara itu nggak ada hukumannya, bebas karena dia rusak untuk membela diri, membela negara, membela diri itu bebas. Bunuh 100 orang pun malah jadi pahala karena yang dibela itu bukan kepentingan pribadi tapi kepentingan negara semua rakyat. Itu baru dosa itu aja 1000
ekor sapi atau unta bagi ibaratnya orang yang membunuh seseorang tadi. Tapi kalau untuk dosa musyrik itu tidak ada. Ini contoh kayak ngomong gini, percayalah kita berdoa segala minta sama Allah, ya buktinya mah nggak ada. Nah, dia musyrik, sirik. Tapi kalau ngomong begini, ya ngaji segala macam murtad, beda dikit mah, beda tipis. Jadi jangan sekali-kali kita ngomong pikir-pikir dulu kalau ngomongin apa-apa, takut menjerumuskan atau menggeserkan keimanan kita. Jadi intinya niat adalah tekad yang kuat untuk melakukan sesuatu. Allah mengakui atas segala niat dan keinginan walaupun tidak diucapkan. Tapi bukan sekedar ada satu aliran yang mengatakan cukup dengan niat, tapi tidak melakukan, tetap bohong. Karena niat tanpa ada tindakan itu tidak akan terjadi. Kita makan, kita lapar, cukup dengan niat, saya sudah makan, kenyang enggak? Tetap. Jadi niat itu harus ada tindakannya. Itulah bukti tekad kita melakukan dalam urusan niat, apalagi urusan ibadah. Posisi tangan ketika takbiratul ihram. Adapun keadaan telapak tangan ketika takbir sebagai berikut. Telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Yang kedua, jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat. Yang ketiganya, telapak tangan dihadapkan ke kiblat dan diangkat setinggi pundak atau telinga. Ya, ini atau di sini pundak, rata pundak. Cuma dua aja. Jadi nunggu dia mau lain sih. Oh, mau udah didedet. Sudah pernah. Isi tengah itu. Jadi jangan terlalu panjang, satu alif dua harakat Allahu Akbar. Yang paling bagus lagi diniati dalam hati kita menekankan. Jadi menekankan bahwa di dalam sholat ini ada sunnah, ada fardu. Sewaktu imam udah baru bilang usolli, jangan ngebarengin imam pas waktu usollinya. Apalagi suaranya dijaharkan atau disuarakan. Jadi imam pas usolli fardu di belakang, makmum usolli acak-acakan. Jadi nanti setelah imam Allahu Akbar baru sholat. Karena Rasulullah SAW idza qoma li sholati rafa'a yadayhi hatta takuna qadwa mankibaihi summa kabara. Apabila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak. Kemudian beliau bertakbir. Tapi pakai yang mana sedekapnya? Pakai ini. Bagaimana kalau nggak pakai sedekap? Nggak jadi masalah, asal pasti Allahu Akbar. Karena ini masih sunnah kata Abi. Cuma nanti pahala di sana ada apa tuh rame-rame? Itu sedekah apa namanya? Pahala orang yang bersedekah. Oh iya, merasa dirinya nggak sedekah. Nanti kalau kita mau sholat di Mekah atau di Madinah, banyak yang nggak sedekah. Malah Abi pernah kejebak, bisa kami bukan lagi sholat, lagi lihat di depan. Jadi Abi nanya, orang luar, nanyain, maju ke depan gitu. Dia baik, marah kesel, maju cicing baik gitu. Allahu Akbar. Kalau sholat setan. Abul Kersidakep kan ada tandanya dia lagi sholat. Ini enggak lagi begini. Nanti sana mah pakai HP. Itu ngelik baru dia udah ngebales aja main HP. Acak-acakan. Makanya di muka itu
Hanya orang Indonesia yang rapi melakukan ibadah apapun yang di sana, dari segi pakaian ataupun segi ibadah. Yang lain mah geus kasar kabeh. Entah dalam ibadah haji, dalam sholatnya, dalam sa'inya, udah cekak-cekak. Mengangkat tangan, lalu membaca takbir. Mengangkat tangan, lalu sedekap bersamaan dengan takbir. Allahu Akbar. Ini pergelangan tangan nih, sama ini. Ya, ini diadu nih. Tapi pas Allahu Akbar jangan begini. Udah diukur. Batal. Jadi pas Allahu Akbar tuh. Pergelangan tangannya mengadu nempel begini. Ini tangannya begini dua nih. Ini pegang begini, pegang cengkraman begini. Pas dua begini. Ini biar nutupin hati kita di sini. Dua jari di bawah tete itu hati. Hanya juga ditutupin begini. Biar hatinya nggak digoda terus sama. Atau di atas dada begini. Ada pertengahan dada, yang lainnya di bawah pusat. Ini tiga aja yang memang ada dasarnya dari hadisnya yang sah untuk bersidang. Jadi yang rukun itu membaca takbirnya, Allahu Akbar, itu rukun itu. Jadi kalau nggak dibaca nggak sah. Meletakkan kedua tangan di antara pusat dan di bawah dada. Membaca yang ketiga basmalah dengan jahar keras atau sir kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atau yang jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lama-lama. Jadi kalau bismillahnya Bismillahirrahmanirrahim lama batal bismillahnya. Sedangkan bismillah rukun berarti sholatnya juga batal. Jadi hanya jedanya satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, alhamdulillahirobbilalamin. Tapi kalau kita lama nih, nunggu, udah nggak tarik nafas lagi, pas dua nafas, baru kita alhamdulillah, itu batal baca fatihahnya. Jadi harus diulang. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu batal. Kecuali pakai. An Ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajharu bismillahirrahmanirrahim. Ada bacaan di pas ghairil maghrib batal. Jangan dimaghribin. Karena maghrib mah obat perut, kronis, Jadi jangan, nggak ada tasjid di sana. Jangan maghrib, berarti ada tasjid. Ghairil maghdubi alaihim. Terus jangan lupa di pas iya karena abudu wa iya. Jangan iya karena abudu wa iya tasdidkan, karena itu bisa merubah arti. Dibaca nggak ditasdidkan, iya nggak iya berarti saya menyembah ke matahari. Wa iya kanastain, dan saya memohon pertolongan kepada matahari. Ngaco, gara-gara tasjidnya hilang bisa berubah kalam. Itu pada akhirnya batallah sholatnya.
ada yang lebih lengkap lagi untuk membasuh kepala dalam wudhu bagi laki-laki. Ininya di sini nih. Ini di sini. Ini kan udah air nih. Air dibuang. Ininya pegang di sini nih. Sini. Ininya di sini. Balikin lagi. Dipijitin. Ya prakteknya. Coba pakai ya. Buka pecinya ngalangan. Habis dibaca udah botak. Nih. Jadi di sini nih. Ini kan air nih. Udah kita buang airnya buat basuh buat basuh kepala. Bukan usap kepala. Ini dibuang. Ini di sini, ini di sini. Tuh. Tuh. Bawa lagi ke depan. Nah. Dipijitin. Nah. Ya. Ini kalau kebasuh ini jadi kena semua tuh. Tuh. Ini kan udah tadi kita pakai air tadi, air wudhu nih, dibuang wudhunya, terus baru dikesiniin, baru digini. Bawa lagi ke depan. Buang. Bisa lah jalan serangan dulu serangan. Itu bisa kayak wudhu batul. Jadi nggak boleh di dalam hati membaca bismillah ya. Di asal minimal sebagai makmum harus kedengar oleh telinga kita. Jangan terlalu keras di samping, takut kerokan. Kerokan bahasa. Rokin nama. Ngabetin. Bahasa Indonesia ada naon. Kalau kamu ngeganggu yang di sampingnya, mengganggu orang sholat berarti dosanya, hukumannya durhaka. Itu penting kedengar ini nih, jangan sampai kedengar tetangga. Ya, kayak bisik-bisik, lirih. Mulutnya harus digini-gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi harus gerak. Gak boleh di dalam pakai suara dalam, gak boleh. Gak enak. Yang tadi membaca bismillah dengan jahar, keras atau sirri. Yang keempat, mendahulukan lutut atau tangan saat sujud. Jadi jangan coba-coba tangan dulu yang turun. Jadi lutut dulu yang turun. Kecuali orang yang sudah patah tulang ataupun dia udah tua baru boleh. Jadi ada sebab. Jadi kalau lutut dulu takutnya jongklok. Nah, boleh tangan dulu baru lutut. Itu pun bagi orang yang rusuh ada sebab. Tapi bagi afdolnya itu lutut dulu baru tangan. Ketika sujud, agar kita melakukan sujud dengan perlahan dan tenang atau tumak. Ulah kekencangan, sehingga meletrok turun. Jadi pelan-pelan turunnya. Mulai bobum, sungkan, kaget tuh batu. Mau diambil atau di papan itu tuh, waktu nih. Pas nanti dia pasti kejepit menghadapnya. Kedua kaki dirapatkan atau direnggangkan ketika sujud. Bisa dirapatkan tangan ininya, kaki belakangnya dirapatin begini agar tidak kelihatan bagian sela-sela lutut tadi. Boleh direnggangkan. Tapi kalau perempuan mukenanya jangan sampai diinjak oleh kaki belakang. Belakangnya itu supaya kencang, diinjak bagian belakangnya. Itu batal sholatnya. Mukena bagian belakang pas waktu sujud jangan diinjak pakai kaki. Ya bisa ngapung berenang, jadi kenal pot racingnya kadele. Ih, siapa mana mulai ngomong lain. Pul aja.
Kedua kaki dirapatkan atau direnggangkan ketika sujud. Faida sajada wa doa yadai ghairu muftarisin wala qabiduhuma wastaqbala bi atrofi as-sabi'i rijlaihil qiblat. Apabila Rasulullah sujud, beliau meletakkan kedua telapak tangannya dengan tidak meletakkan kedua lengannya dan tidak merapatkan ke lambung. Ujung jari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi tangan siku ini jangan sampai nempel. Tuh, jadi benar renggang. Nah, gak taplokin dia. Paham tuh ya? Sikunya jangan sampai nempel ke ini. Kalau lagi sujud nih, direnggangin, diangkat. Ini, tapi jangan terlalu lebar. Batu karunya, tuh itu sujud. Tapi jangan didapetin. Tetap ininya renggang, tapi jangan terlalu lebar. Jadi biasa. Sama ini juga nggak boleh rapat, nggak terlalu renggang, sedang. Sela-sela ini. Ini kalau yang sudah Abi ajarkan begini tidak dilakukan, bahaya ini. Apalagi yang nggak ngaji. Geus dorakan ngaji, dorakan ngalakukeun kesalahan. Hati-hati dalam sholatnya. Salat 2 rakaat iftiras atau tawarruk. Duduk tasahud akhir merupakan rukun sholat sehingga tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun juga. Cara duduk tasahud akhir adalah duduk tawarruk, baik itu sholat yang berdiri atau tasahud seperti sholat subuh, witir atau salat sunnah lainnya. Jadi maksud tasawuf ini adalah pas tahiyat, pas dimana kakinya kita itu harus menghadap kiblat, jari-jarinya. Jadi harus itikal, jangan boleh sampai diluruskan. Jadi harus ketika ininya pun harus nempel di rata dengan sajadah kita. Jadi ininya begini, udah nempel begini, ininya dorong ke sini, hidungnya supaya nempel juga. Nah, udah nih rata tuh. Cuman kalau ininya ngangkat sedikit nggak boleh. Kalau selagi kita lagi sholat, terus di sananya ada debu, ada apa? Batal kalau kita sisihkan. Kalau lagi sholat, pas lihat ada debu, pas mau sujud, diawaskan, batal. Jadi jangan, itu sebagai saksi kita. Kecuali sebelumnya boleh diawasin dulu. Takutnya pas kita mau sholat ada yang jatuh di situ. Itu waktu sholat nggak boleh kita kibaskan dengan tangan, batal sholatnya. Jadi utamakan kita wudhu sempurnakan wudhunya, yang terutama yang 4 rukun tadi, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Itu yang diutamakan. Jadi kalau kita mencuci muka ini tempelin begini, tempelin gitu tuh. Jadi biar meresap ke saraf-saraf mata. Jadi jangan mau kena ke minus segala macam selinder. Karena dengan air wudhu ini kekuatannya bukan main. Ribuan padilah keutamaan wudhu. Ieu ceuli ulah salju baca. Dipencet. Dua kurang dicibir kalau kurang bageula. Jadi benar dah saraf. Makanya kalau kita sakit mata, ambil aja dicuci ini, angkat ke atas, foto, udah sembuh mata. Obat juga. Makanya kalau mencuci telinga, dipencet, rada dipencet. Tuh masukin tuh, rada dijibir, kayak tungtungna. Saraf karena segala mau lihat mau naon. Dipencet, biasanya baru ngasal wae, rokok patok. Jadi dipijit. Ini ke sini. Ini dilakukan begini, enak. Dari kepala apanya? Dia pencet, kita begini, tarik begini, masukin lagi pijat ke belakang, ke depan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi tasyahhud wa du'a yadahu yumna ala fahimihil yumna Allahu a'lam bishawab. Jadi tadi sampai duduk iftiras pada tasahud awal dan duduk tawaruk pada tasahud akhir agar tidak ada kerancuan mengenai jumlah rakaat. Duduk iftiras pada tasahud pertama menggunakan gerakan berdiri di rakaat berikutnya. Kenapa harus beda tahiyat awal dengan tahiyat akhir? Supaya mengingat kita bahwa itu bukan tahiyat akhir. Karena kalau nggak ditandai seperti duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, bingung kita pas 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru juga 2 rakaat. Kalau disamakan, makanya itu tujuannya dibedakan tasawuf awal dengan akhir supaya membedakan bahwa ini udah 4 rakaat, ini baru 2 rakaat. Itu tujuannya. Nanti besok dilanjut dengan kapan jari telunjuk mulai menunjuk ketika tasyahud. Pas tahiyat, kapan tuh pas kita nunjuknya begini? Ada orang ceritanya gatal di sini, kan lihat ya. Ini yang dikeluarin, ini yang digaruk. Itu garuk baik guys. Udah sampai digantian. Pindah ke kiri model aja. Tapi langsung ngalirikan batur, nanti sholatnya terkhusus ya. Inna rafiqaka lisanuhu yakun jayyanahu hofja tanah falatahunna lisanu hosmi jayyanathu fitnah kazaka jayyanatnya hija akorot. Kalau sedang mengaji dengan rasa bahagia, ini ngajinya pasti nempel. Makanya jangan lupa bahagia, smile. Kita harus bahagia. Siapa orang yang berbahagia duduk dalam tolak ilmu, itu salah satunya tanda Allah terima ibadah kita ini. Makanya berbahagia. Agis bahagia apa nasuh? Belum menunggu gue. Kesoni kewotaan. Raut terus. Boro-boro Allah ini so. Ngesmain seri baik. Jadi pandangan orang pun gak usah cuma dijauhkan siapa pandang baik dalam pusing. Kayak pandang-pandang itu yut sih. Jadi tolong orang yang lain bisa memandang itu seperti dia nggak ada punya kesusahan. Kayak pandangan batu menjadi doa kau lah. Imam batu bagi mandang masih kan jadi doa ulah gak baik. Orang baik dengan susah kenal dulu. Mana iso baik. Ulah smile bengos. Belum sesuai di jalan. Taman kita smile. Kalau mah kabeh beda nu senyum seri lain. Atuh orang seri langsung mati hidup jelema. Usahakan muka kita ini nggak boleh orang itu tahu kita lagi berat, lagi punya beban, lagi punya urusan, jangan sampai tahu. Karena makin Allah tambah. Terus orang mah senyum, senang, bahagia kadeuleunan. Aing mah jauh kene ka kolot lain mereka senangan, perut kan di sana banget. Lain pikarunya demi Allah kekarunya aing mah. Dengan wajah muka kalian yang meremut, parah aing tadi pos, soalnya lamun geus pandangan aing kencang, mana susah tadi. Demi Allah, hari tak kene dijabah kol. Aing teh hayang begitu. Aing ditumpul sabodo sengaja. Karena bisi mana yang nilai-nilai, bisi pandangan abi pasti negatif. Nah jadi orang bodoh pun memandang muka kita dengan meremut segala macam, pasti ilu pusing. Terus lain janggerkeun ka batur, pusingkeun.
Kayak cerita mah biasa Pak, bari suster ya, aduh, beli kumayo, can bayar ya 2 bulan, gitu. Percuma, mungkin banget ke aing ceri, sedih, ngadon jadi doa ngaparahan. Terus ke aing bari seri baik, sekiranya waruh, bari suster ya, daging kok ya. Tapi bari seri, pan senang aing pun lagi seri diolah. Jadi timbulkan bahagia, bahagia jadinya itu. Aduh, ternyata saya ngaji, waduh, aing caprak doang tukang obat. Pernah yang hadis nanti gitu. Orang berkacamata hitam, pendapatannya akan hitam. Berarti memandang bukan sia ide mulai. Orang berkacamata putih, pendapatnya akan putih. Setiap orang mandang sesahnya pastilah. Nempo anak rungsing, nempo pemajikan rungsing. Makanya bagi seorang istri, berikan suami ini pandangan-pandangan yang menyejukkan. Itu ulai mah dasar capek segala nana salah suami. Datang pemajikan candiuk kacan. Terus merung. Ya matsuko gitu. Eta gara-gara siapa timbulnya begitu? Gara-gara suami yang juga suka ngomong-ngomong yang masalah kesusahan hari. Tapi kalau kita berikan dia nih, diberikan pandangan yang bagus-bagus, otomatis istri pun nanti memandang ke kita pun jadi bagus. Nggak sepemajikan diukur bayi mau ngomong naon dia nu bakal dimanfaatkeun omongkeun. Lamun bakal pisusaheun pada wong geus. Talak bae serangan. Ulah ieu bari dia nyengir di ditu nyengir. Percuma. Karena bisa kadang-kadang menepokkeun jelema datang geus hormat-hormat kadang ngalampiaskeun abi ka mana. Soalna pandangan abi pasti nempo jelema tadi langsung kita mau to poin, langsung kontak. Karena berhadapan langsung. Oh, tadi abi mah, pakai semangat gitu tak. Oh, alhamdulillah paling tidak langsung dijawab. Tahu ya? Tadi nuhiden berpandangan kita pasti orang tadi hitam. Kalau kacamata putih berarti pandangan kita pun putih. Nah iya, jadi kacamata bolong. Bingung aja. Pasti pendapatnya membingungkan. Dan lain sih. Jangan selalu dengar apa kata orang. Mereka belum tentu benar. Jadi jangan percaya dari mulut siapapun. Kata Abi juga begini bohong. Kalau percaya, kalau langsung percaya. Kalau kebiasaan terusan kayak begitu gampang kita sensitif. Kayak orang dapat nantinya laki-laki, kayak perempuan. Apalagi di zaman-zaman sekarang, lagi bencong. Ada yang depan suara kencang bencongnya naik ojek. Pelan-pelan takut keguguran nanti barang ngadengnya adan teh ya barang seberes ngadengnya adan Allahumma robba hadid dakwati tam wah gitu lah Allahumma robba hadid dakwati ya cahaya eta ka tukang ojek kadenge pan manehna turun ieu namun kan ieu paling didinya kadenge bukan cuma keguguran sebelum barang gede pasanan pan deureun adat pan ngilu ngadoa Islam ieu sama bae Allah mabarokah tidak wati ai tamat eta kalam muah
Saya dapat berasa ya dalam kurang kayak ketawa, kayak bahagia berasa kan hati orang gitu. Lah, ngomong ke Allah sih, kayak liur. Belajar ya, jangan lupa bahagia, smile terus, biar kuat menghadapi kenyataan. Seni menghadapi kritikan. Orang besar adalah orang yang sanggup berterima kasih kepada pengkritiknya, dan dia adalah Anda. Wa innamal kabiru man yashkuru li nakibihi wa huwa anta fahmil. Kalau senang bercanda, kalau nyinggung orang berarti jangan tersinggung kalau disinggung orang. Jadi kalau namanya yang jadi orang besar, dia siap menghadapi kritikan, dia bangga dengan kritik orang. Berarti orang tadi perhatian, sayang sama kita. Kita tahu mana arahan yang salah dan benar kita. Jangan merasa jadi benar semua. Hanya untuk menghilangkan rasa benar sendiri ini, jadilah orang-orang yang besar. Jadilah siap kita dikritik, bangga kita dikritik, bangga kita dikasih saran segala macam. Gitu. Pasti jadi orang tadi, jadi orang besar. Alasan orang mengkritik, satu, mungkin orang yang mengkritik merasa iri. Dia merasa tidak sehebat Anda. Jadi secara psikologis dia ingin menjatuhkan Anda. Alasan mengkritik. Para rintan apa gitu? Aici lagi nama antar kadele. Hari gajah di lautan kadele. Cuman itu kolongan nanya ke pesisir, padulin ke laut dia akan cerita. Ya aja, tanya ke diri. Iya ujung laut di mana? Di kolong. Ujung laut dia di Ticak belum. Nanya ke ujung laut kah? Ibu juga di Ticak. Utama di laut dia di tengah. Lempok ujung laut mana tuh? Bagaimana pesisir? Hari mana yang Ticak jadinya ujung laut mana? Pelopan. Iya Ticak. Iya jadi pelop. Pohon bukan. Mulai bodoh itu. Jualan. Orang yang mengkritik pendidikannya rendah. Jadi kemampuan ilmu ataupun pengalaman dia itu rendah. Makanya bisa mengkritik hal yang dia nggak pernah dialami. Berarti orang tadi tahu. Dia sepatah ulah kritik, lama kritik, mau jauh. Nu dikritik malah marah. Udah memaklumi bahwa ilmunya bukan merendahkan dia, tapi kita harus memaklumi dia nggak pernah pengalaman ke sana. Dia kaget melihat kelakuan kita yang memang kita sudah naik tingkat dari dia sendiri. Makanya jangan marah nih kritik. Berarti Anda orang besar kalau dikritik gitu. Anda lebih kepintarannya. Ulah marah, kajeun. Lagi disebut Nyiroro Kidul dan cuci barang. Aduh lain, minum lain. Oh, hubungan aja Nyiroro Kidul. Kritik tidak boleh merusak kebahagiaan dan kesuksesan Anda. Ulah sampai nggak rusak. Gara-gara kita dikritik jadi kecewa. Nanti timbul apa? Timbullah rusak nih. Pengamalan kita ini jadi hancur. Kalau kita ikut marah, kesel, akhirnya dengan kekesalan kita, hancurlah kesuksesan kita tadi. Bisa bangkrut. Jadi lain punya istri 2 atau 3 lagi, bangkrut dia. Dikritik marah aja kita udah bangkrut urusan. Amal ya. Pahala mau benar. Jadi harus siap dikritik. Pala ya juju nakduhu ayah tika sa'adatan kadzaka la tajahaka. Allah alam bisawab. Jadi sabar, ikhlas, menerima, ikhlas ridho dengan pemberian dari Allah. Lupakan kita dengan beban-beban kita, Allah akan makin menghilangkan segala beban ini.
selama masih beban terpuruk di dalam hati kita, selama itu tidak akan bisa merubah nasib kita jadi baik. Jadi terus dilawan dengan optimis dan pikiran positif. Jangan terus kita terpuruk dengan fakta kenyataan sekarang ini. Itu kunci kehidupan kesuksesan kita tadi. Makanya jadi cermin. Pingin selamat, pingin baik, pingin cukup, cukupkan, selamatkan hatimu. Karena Allah melihat hatimu. Jadi mau minta doa kencang-kencang ke Abi pun, kalau hatinya masih terpuruk di dalam kebingungan, kesusahan, itu demi Allah didorong 1000 abu ya kiai pun tidak akan bisa jalan ataupun maju. Jadi sudah lawan terus sampai kita berhasil melawan rasa terpuruk tadi, itu demi Allah lah menjadi. Kalau ngomongin sudah berarti berhasil. Jadi kalau belum, apa kekurangan kita? Apakah masih banyak pesimisnya atau optimisnya? Allah yang lebih tahu. Bukan mulut yang bicara, tapi hati yang bicara. Kamu obatin mulut itu bicara, bau jiko. Ibarat di punggungmu ada ular, kemudian ada orang yang mengingatkan dengan keras bahwa di punggungmu ada ular, maka mestinya yang dipukul adalah ularnya, bukan orangnya yang mengingatkan. Ularnya nona, ularnya pada mengingatkan udah di pantai. Jadi ceritanya ada ularnya di bawah ranjang dikejar-kejar terus jalan sampai ke di atas TV. Itu gede dia, kenal tabu. Nempel giginya, ayah halu apa? Tutuan. Anjing. Dibuat kata TV-na. Wajur. Orang kata benar. Tolong TV ajur orang lempang. Jadi kudu nawan nu digebuna, alright. Mana nih orang Aceh? Ada orang Aceh nggak di sini? Pernah ada orang Aceh ngomongin itu masalah korai dengan yang mengingatkan tadi. Abi ngomongin ya ularnya lah yang dipukul, salah. Gitu. Kritik tidak boleh merusak kebahagiaan dan kesuksesan kita. Mohon maaf kalau ada ucapan yang emang menyinggung, emang sengaja. Yalah, ngaji mah pan udah seneng kena ulang. Jadi ngaji jangan nempel mantan karena hati. Sebelum ditutup, ada pertanyaan mengenai sholat tadi ataupun di luar daripada pelajaran ini? Silakan. Setiap anu jadi nadar, anu bakal nante pagawean sunnah atau pagawean ibadah, eta teu wajib dilaksanakeun. Lamun ieu katimu jodoh anak aing nek nanggap organ tunggal. Tanggap nokes aing manggil Roma Irama. Lamun eta jadi jodoh nakadinya, teu wajib urang ngalaksanakeun nadar nu tadi. Oh memerkosa. Eta nu kamari teh nanyakeun ka abi nadar naon. Lamun nanyakeun maka abi seperti Nabi nadar perkosaan ini ulah dia. Iman teu ngomongna kieu ye. Di sepotong. Di kumai lamun urang nadar laju wajib dan teh hukumna atuh wajib dilaksanakeun. Lamun kumaha teh kawasa kuari gantian keluargaan kumaha dinadarkeun. Jadi be cembe atau naon gitu. Abi nanyakan bener sih ada naon gitu henteu. Teu anggeus. Geus mata lamun nanya anggeus dun. Jadi jawaban wae. Jadi
setiap anu nadar janji anu goreng teu wajib dilaksanakeun. Aing nadar ya, lamun seperti sampai hasil ya nekat kebuan si eta. Ulah. Sare berhasil teu mantakna naon, tapi lamun nadar kieu aing lamun sampai hasil teu puasa aing 3 kali Senin. Nah, puasa sunnah wajib eta. Kumaha lamun seperti urang ieu teu mampu, teu kawasa jeung geuring. Berarti bayar kan, sapoe samun. Nadar tadi. Ya kurang ucapan gitu. Nawa itu niat abdi melaksanakan nadar janji abdi karena utang. Sekarang dilaksanakan. Lalu kita pakai niat mau jadi 100 kali masjid mek. Lalu dia sampai ke Cager jarah ke Banten. Para Cager orang, non jarah ke Banten, tapi kita pakai niat 100 kali jarah ke Banten. Ente nutupan yang menggunakan karena nadar tadi. Jadi kudu pakai niat. Ya Allah ya Rabbi, niat saya melaksanakan nadar saya untuk berziarah ke Banten karena Allah Ta'ala. Baru berangkat. Jangan main berangkat baik. Ini tuh nadar gua sih tapi gering baik. Ya maunya. Jadi harus pakai niat awalnya. Makanya tidak sempurna kalau tidak didahului oleh niat. Niat kan, nadar seperti jarah. Yo, bukan mana niat jarah kan. Tapi asal jarah baik, pakai niat, tidak bisa. Mau jadi mantan, tergugur. Lagi, naik. Baik gosok mali. Kadinya wae malah di pondok pesantren yang musola masjid eta emang aya keringanan. Untuk pondok, untuk masjid, musola itu ada keringanan dari PLN. Kurang membeli pulsana 100.000. Lamun umum, eta paling gak esra ada 80 atau 85. Lamun dimasukkan rekening pulsa teh. Nah, tapi lamun pondok pesantren, eta 120. Kurang mengasih 100, dikasihkan karena eta. Eta 120. Musola, pondok pesantren aja, masjid. Eta aya subsidina. Pada sewaktu-waktu kalau mengacara di Cirebon tak itu kuat dan berisi airnya itu kan mau tapi naik dan itu doang inspektor doang kata kayak ulah pakai inspektor dia jadi segala macam kita pakai inspektor dia tengah nengek inspektor pakai buru lagi ada je. Mun bisa ya pakaian dina pakaian. Di pakaian ieu ulah asal bersih hungkul. Aya etika na ka Allah ya. Allah kita resep tangan panjang. Baju putih. Resepna. Urang pan boga kamu tuh ka Allah. Laksanakeun kamu sesuai jeung kahayang Allah. Kecuali orang berdinas pakai baju abri naon gitu tak sholat orang dinas sih karena kayak misalnya yang tembak batu kena naon rusak jip aji kuari ulah nikah Allah kuari mana pandangan pakai jaket sih bisa tuh aji bisa tuh kan itu mau pandangan pakai jaket sih loh isin tuh kamu kan ngajen jalan lagi terus bukan nama, sekarang kita kamari bos. Allah dah sebut, hanya tu yang diri solos. Mau penting mah Allah sebut kai. Itu,
Belajar supaya mahabbah. Allahumma anifani hamma wal hajan. Ya Allah, supaya berikan saya cinta kepadamu ya Allah, dan berikan juga Allah juga supaya cinta kepadamu. Itu. Jadi Allah lamun geus cinta ka urang we turutkeun oge. Teu buru. Oh, berarti ya Pak Tesa. Jadi diajarlah orang diajar tadi teh ya. Senang Allah pakai sorban atau selendang. Kalau seandainya nggak punya pun pakai tali plastik. Di situ buka sorban atau selendang, pakai terus selendang. Dalam ibadah ya, namun ke sholat, ayo ngaji mah bebas ya. Bukan ngaji, bukan ngaji, bukan sholat. Tapi kan ya, itu kan ngaji sholat lah. Tadi berjamaah ulang. Keur ngaji ki mah bebas di asal saudaranya nih bebas saudaranya mula tetap kayak baju penting bajunya sopan nggak mau tangan pendek ini karena celana pendek pokoknya sesuaikanlah kita masih menghormati kepada manusia daripada menghormati kepada yang bikin manusia. Makanya kenapa harus mukena ini paling baik karena nggak pernah ada orang leader pakai mukena malah ya saya di Mekah hanya pakaian khusus itu yang dipentingkan sampai begini nih saking waroinya pakaian yang bekas tidur ataupun pakaian yang dari pasar itu tidak boleh dipakai ibadah. Curi dan nempel lalu biasa. Orang ke di pasar kau kia salah toh di pasar kan ada musola. Neta orang sholat dirinya, kita salin benang sih. Bacuri kan dan ngarangko. Terus orang mekal baik samping mekal baju koko mekal. Jadi orang kayak di pasar terus baik pakai koko langsung didobel. Pakai samping terus. Namun kan tinggalin tuh mau bingung pohon. HP lah berbohong balik kita teh. Siapa kita kode? Dan samping bagi tas we, ketinggalan cuek. Kayak lah cuma hari. Jadi HP ketinggalan mau nungguan cuma sama aja terus sekilo deui ka imah. Balik deui teh ka dieu. Oh. Ada? Cukup? Ulanik pengumuman gitu. Pengumum orang maca Al-Quran, air sholat di burit, teu beunang dikeraskeun. Jadi intinya anu teh nyaho mah pantah apal. Jadi emang kurang arek sholat sunat arek sholat sunat wajib tak kurang kan ngaji ya dan ngaji keras biasa jauh baca lamun sholat sunat eta langsung dilakukan bisi urang sholat keras ngaganggu kana manehna sholat apa itu mau ngeunang mata cek kami kita digen jadi tembok Allah mah jelemanan teu nek jelema sugih jelema pinter nek ustad nek kiai teh dideuleuh goblok dideuleuhna amal pagawean hatena jadi lamun hatena urang teu buleun ka Allah
pinter musuh. Kok mau nyaho nu ngarti eta bakal jadi suruh api neraka. Nyaho tapi digawean. Aja. Kurang ulah setuju. Kau orangnya nolak kan gitu baik guys. Karena ya amal itu nang muka. Urang pantes ngomong guys pasti nanti ke Allah. Itu. Tapi lamun urang teu ngomong, sia ke bawah berarti. Ke bawah. Kesana ka surga ya, tidak ada kumanehna. Tanya dia turun di. Loh, lagi bae, cenah mah. Nek beurang tadi kenal alu. Sebenarnya kita ngarang kain gitu. Lamun teu mampu ku ucapan, ajak mulut. Kemarin teh aku mah keur kurban teh. Iya tinung kurban, panai jatah. Apa-apa. Aing minta. Ya sok bacakan ieu magang. Bangsa 5 kilo. Itu, oh iya sih. Udah apa dia? Aing minta 5 kilo. Jadi beta apa banyak tuh haram. Bisa magang teh ya. Soalnya orang nyokot jatah tinu 8 nasdam mah kagok jeung eta na nyokot tinu kurbana. Minta anak itu kamu kurban. Kamu tadi beres. Iya ya golong ini. Siap milik baik. Copot aing ke bopan. Daging siap. Paksa eta. Saya urusan ibadah ya, saya nonton drama terusuh, tapi urang mah mau bisa karena usuh, wah ini bisa usuh kok. Mana emang urang mudah-mudah karena kerusuhan tadi terus urang belajar, lamun teu diajarkeun, namun urang teu berani urang mau belajar, ieu urang bahaya kena. Tapi urang sambil belajar, nah ada Allah ngamaklum ka urang. Memaklumi, oh kita lagi belajar. Jadi dimaklum sanajan belum mampu kita mencapai ke musahinya istilah keusuhan tadi, insya Allah kalau kita terus berusaha itu Allah maklumi, Allah maafkan. Itulah kemurahan Allah. Jadi bagi orang yang tidak tahu masih ada rukhsah, bagi yang tahu ini bahaya. Tidak melaksanakan apapun dia melanggar. Kok mau habis diterangkan hukum muamalah? Enggak sebaik aku orang, ngaco. Berkait-kait sawah. Jadi hukum muamalah orang lamun barang beli duitna heula tambah sona heula. Jadi dahar. Mau basona heula tah duitna heula di dahar. Basona heula. Eta sarua lamun hukum muamalah, sarua di daging babi di dahar. Udah bang sebenarnya baso mie sebenarnya 10.000 kan duitnya 10.000. Karena tidak harus kurang. Karena ibadah kan buat belina. Wah iya mah berapa mas? 10.000. Berapa duitnya 100.000? Iya ini akan Pak Haris. Aduh ini mana dinyiksa. Karena dia belah utang bantu itu Pak Haris. Kau kemalina. Jadi kuduna orang kamu barang beli kudu panang pengen duit nangala matak salah nu maju 2.000 praktikan tuh fotok-fotok di mall. Ini lo pengen tadi dengar ku saya tak jadi bayar pak. Siapa lagi kayak lagi cenaya sih duit apa dikit itu saya tak. Kalau kayak barang mana ini bayar dulu apa aja cina menis bire cina hidayah mamnya. Matak usahanya mana lagi. Dan pernah ayah amruk kita nong dagang KFC. Pada saya tahu bayar dia lah karena kita orang barangna, karena usahanya malah maju. Orang lain, tapi kurang pada nggak maju di peta dia lagi sekarang. Iya dong, percaya lain. Jadi harusnya mah bab jual beli tadi tidak boleh digabungkan dengan urusan sedekah. Ya baik, beas tadi diberi kurang 1,5 kan haji Malawi
Jadi setengah liter nama anjing sedekah. Eta lebih bagus dibikin ke anjing daripada hukum jual beli dipakai dua ijab satu tempat dua ijab kabul. Sedekah dipakai hukum jual beli. Eta bagus kan yang dibikin setengah liter ke anjing daripada jual beli dicampurkan dengan sedekah. Dan mere baik, terus ngomong sedekah. Bagian sedekah mah datang di kemana ini? Kalau cuma ini naon, lain alhamdulillah ada curhat teh. Paling nuhun doang, dan dasar baik cina politik kamu nih, supaya jadi langganan. Kalau sok gituan, nangis pokoknya orang bersedekah masih sedekah. Kamu depan merek kan baik, kalau ngomong kemana-mana. Ya beli mie, tadi mangkoknya sedekah pula. Olah ya, cuma yang kumaha. Ada lagi sudah? Jam berapa? Buat kene saja. Air buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Kau ciptakan kami dan kami adalah hamba-Mu. Kami akan setia dengan perjanjian kami dengan-Mu, ya Allah. Dengan sepenuh kemampuan kami. Kami berlindung kepada-Mu dari perbuatan jahat kami. Kami mengakui atas nikmat-Mu untuk kami. Dan kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Karena tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi, kami memohon ampunan kepada-Mu, ya Allah. Yang tiada Tuhan kecuali Dia. Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Dan kami bertaubat kepada-Nya. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Rabb, kami memohon kepada-Mu perlindungan kepada kebaikan dan kebaikan sesudahnya. Kami berlindung kepada-Mu dari kejahatan. Ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hati Tuhan. Ya Rabb, kami berlindung kepada-Mu dari siksa di neraka dan kubur. Ya Allah, ya Rabbi, wahai Zat yang Maha Penyantun kepada makhluk-makhluknya, kuatkan kami dalam keadaan lemah. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba dalam keadaan hina, muliakanlah hamba, ya Allah. Hamba dalam keadaan fakir, maka kayakanlah hamba-Mu. Berilah hamba kekuasaan rezeki, ya Allah. Berilah hamba kekuasaan rezeki, ya Allah. Hamba dalam keadaan sakit, sembuhkanlah hamba, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, dan orang-orang yang mempunyai hak atas kami, serta yang muslimin yang masih hidup, yang sesudah mati. Dan terimalah taubat kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Ya Allah, ya Rabbi,
Berilah kebaikan pada segala akhir persoalan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan ajab di akhirat. Ya Allah, ya Rabbi, nyatakanlah kami dengan takwa dan istiqamah. Allahumma hablana minal khairi ma la ya'lamu ilmah illa anta, washrif anna minas su'i ma la ya'lamu ilmah illa anta. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami kebaikan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Palingkan kami dari kejelekan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Ya Allah, ya Rabbi, bebaskan kami dari segala tanggungan hutang piutang, ya Allah. Bebaskan kami, ya Allah. Bebaskan kami dari segala hutang piutang. Ya Allah, ya Rabbi, kami mohon kepadamu keridhaan dan surgamu. Kami berlindung kepadamu dari murkamu dan api nerakamu. Ya Allah, ya Rabbi, cukupkan dalam segala kebutuhan kami, ya Allah. Cukupkan dalam segala kebutuhan kami, ya Allah. Kami pasrahkan diri kami dan keluarga kami, anak-anak kami. Selamatkan dan pelihara diri kami, keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, berikanlah kemanfaatan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat dan tambahkanlah ilmu kami, ya Allah. Jagalah kami dan segala apa yang Engkau berikan kepada kami. Berikanlah kekayaan, kemandirian. Selamatkanlah kami di rumah dan di perjalanan. Diberikanlah kami taufik, kekuatan dalam menggapai apa yang diridhoi dan disukai-Mu. Hapuskanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, terimalah munajat dan tawajuh kami. Dengarkanlah jeritan hati kami, ya Allah, dan ijabkanlah segala permohonan kami. Wahai Zat yang mengabulkan orang-orang yang memohon. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam